Namaku Rania. Aku masih ingat jelas bagaimana hidupku berubah drastis setelah menikah dengan Fajar, pria yang dulu kupikir adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Kami bertemu saat aku bekerja sebagai kasir di sebuah toko buku. Fajar datang sebagai pelanggan, dan entah bagaimana, dari obrolan ringan tentang buku berlanjut menjadi janji pernikahan. Saat itu, aku jatuh cinta padanya bukan karena penampilan atau hartanya, tapi karena tutur katanya yang lembut dan sikapnya yang tampak menghormati perempuan. Fajar berasal dari keluarga berada, sedangkan aku hanya gadis biasa dari keluarga sederhana. Tapi dia meyakinkanku bahwa cinta kami akan mengalahkan segalanya. Pernikahan kami berlangsung meriah, disponsori sepenuhnya oleh keluarganya. Ibunya, Buati, terlihat hangat dan penuh kasih di depan banyak orang. Aku benar-benar merasa diterima sebagai bagian dari keluarga besar mereka. Aku membayangkan masa depan yang indah, rumah tangga yang penuh tawa, dan anak-anak yang berlari kecil di halaman. Namun, semuanya mulai berubah tak lama setelah kami menikah. Awalnya, perubahan itu kecil. Buati mulai bertanya kapan aku akan memberi cucu. Aku menjawab dengan senyum dan berkata bahwa kami sedang menikmati masa awal pernikahan. Tapi seiring berjalannya waktu, pertanyaan itu berubah menjadi desakan, dan desakan berubah menjadi tuduhan halus. Rania, kamu sudah setahun menikah, masa belum ada kabar baik juga? Dulu saya 2 bulan setelah menikah sudah hamil Fajar, katanya suatu sore sambil menyeduh teh. Matanya menatapku tajam, tak lagi menyiratkan kasih seperti dulu. Aku hanya bisa tersenyum kaku, menyembunyikan luka yang mulai menggerogoti hatiku. Fajar, yang duduk tak jauh dari kami, hanya terdiam. Tak membela, tak berkata apapun. Masuk tahun kedua, tekanan itu makin kuat. Buati mulai menyindir di depan keluarga besar. Saat acara arisan keluarga, ia dengan lantang berkata, kalau istri nggak bisa kasih keturunan, buat apa dipertahankan? Nanti keturunan keluarga ini putus dong. Tawa beberapa kerabatnya pecah, dan aku hanya bisa duduk terdiam, menyembunyikan wajah di balik gelas teh. Aku tak ingin menyerah begitu saja. Diam-diam aku pergi ke dokter kandungan untuk memeriksakan diri. Hasilnya mengejutkan sekaligus melegakan, aku tidak mengalami gangguan kesuburan. Semuanya normal. Dokter menyarankan agar suamiku juga diperiksa. Malam itu, dengan penuh harap, aku menyampaikan hal itu pada Fajar. Mas, aku udah periksa, katanya aku subur. Dokternya baik banget, dia nyaranin kita cek bareng, biar tahu kendalanya di mana. Ucapku pelan, hati-hati agar tak menyinggung. Tapi reaksi Fajar di luar dugaanku. Wajahnya langsung berubah merah, matanya menajam. Kamu pikir aku yang mandul? Kamu nuduh aku, bentaknya. Bukan begitu, Mas. Aku cuma ingin kita coba bareng. Sudahlah. Jangan cari-cari alasan buat tutupin kekurangan kamu, katanya lalu membanting pintu kamar dan pergi. Aku terdiam. Tubuhku gemetar. Saat itulah aku merasa benar-benar sendirian. Sejak itu, Fajar makin jarang pulang. Katanya sibuk kerja, katanya banyak proyek, tapi aku tahu, itu alasan. Bau parfum wanita yang tak kukenali di bajunya, bekas lipstik samar di kerah kemeja, dan ponselnya yang selalu digenggam atau dikunci rapat, semuanya adalah petunjuk. Tapi aku memilih diam. Bukan karena bodoh, tapi karena cinta. Aku masih berharap dia berubah. Setiap malam, aku menangis sendirian di kamar. Di luar, ibu mertuaku tertawa riang dengan sinetron favoritnya. Dunia seolah tak peduli pada luka yang kurasakan. Tahun ketiga pernikahan, semuanya makin buruk. Hari itu, keluarga besar Fajar mengadakan syukuran ulang tahun pernikahan mertua. Aku ikut, walau hatiku enggan. Tapi sebagai menantu, aku mencoba tetap menjalankan kewajibanku. Begitu tiba di acara, aku disambut dengan bisikan dan pandangan sinis. Beberapa ibu-ibu sepupu Fajar menertawakan sesuatu, lalu menatapku sambil berbisik, "Itu loh, yang katanya istri Fajar perempuan mandul." Tertawa meledak, dan aku langsung merasa tubuhku kaku. Buati hanya tersenyum sinis. Fajar duduk di sisi lain ruangan, bahkan tak menoleh ke arahku. Dia sibuk ngobrol dengan seorang wanita muda bergaun merah yang duduk terlalu dekat dengannya. Aku tak kenal wanita itu, tapi naluriku tahu, dialah wanita itu.
Aku mencoba bertahan hingga acara selesai. Tapi luka yang kutahan dalam hati tak terbendung saat Fajar pamit duluan bersama wanita itu. Tanpa menoleh, tanpa mengajakku pulang. Aku hanya bisa menyetop taksi dan pulang sendiri malam itu, dengan mata sembab dan hati hancur. Beberapa minggu kemudian, semua berakhir. Fajar menyodorkan surat cerai tanpa penjelasan panjang. Aku nggak bisa hidup sama kamu lagi. Aku butuh keturunan. Mama juga setuju. Kita sudahi saja. Begitu singkat. Begitu dingin. Aku menandatangani surat itu sambil menahan air mata. Bukan karena aku masih ingin bersamanya, tapi karena luka yang terlalu dalam dan luka harga diriku yang diinjak-injak. Hari aku meninggalkan rumah itu, tak ada yang mengantar. Hanya satpam komplek yang membukakan pagar, dan tetesan hujan sore yang mengiringi langkahku. Aku memulai lagi dari nol. Dengan satu koper baju, sedikit tabungan, dan hati yang patah. Tapi satu hal yang kupelajari dari kehancuran itu, aku tak akan menyerah. Mereka boleh menghina dan membuangku. Tapi aku akan buktikan bahwa perempuan yang mereka anggap mandul dan tak berharga ini bisa berdiri jauh lebih tinggi dari hinaan mereka. 1 bulan setelah aku resmi bercerai dari Fajar, aku masih sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Bayangan wajah mertuaku, ejekan kerabatnya, dan tatapan Fajar yang dingin selalu mengganggu tidurku. Hinaan, mandul, masih terngiang-ngiang seolah menjadi cap abadi dalam hidupku. Namun aku tahu, aku tidak bisa terus-menerus larut dalam luka. Hari-hariku harus tetap berjalan, dan aku harus mencari cara untuk bertahan hidup. Aku menyewa kamar kecil di rumah kontrakan di pinggir kota. 1 kamar, 1 lemari tua, dan kasur tipis bekas. Disinilah awal kehidupanku yang baru dimulai. Tidak ada lagi rumah besar, tidak ada kendaraan mewah, tidak ada suami. Tapi anehnya, aku merasa lebih tenang. Setidaknya aku tidak lagi dipaksa tersenyum di tengah cercaan. Beberapa hari pertama, aku hanya duduk di lantai menatap atap yang bocor. Rasanya hampa. Tak ada yang menanyakan kabarku. Tak ada yang peduli apakah aku makan atau tidak. Bahkan keluarga kandungku pun sudah lama renggang sejak aku menikah dengan Fajar. Mereka merasa aku terlalu memilih pria, berkelas, dan kini aku harus menanggungnya sendiri. Namun rasa sakit itu justru menjadi bahan bakar bagiku untuk bangkit. Aku mulai memberanikan diri mencari pekerjaan. Berbekal ijazah SMA dan pengalaman sebagai kasir di toko buku dulu, aku melamar ke banyak tempat. Namun berkali-kali ditolak. Alasannya klasik, sudah menikah, belum punya pengalaman kerja kantor, dan usia yang mulai tidak muda. Suatu hari, aku melihat lowongan kerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan bernama PT Arunika Global. Dengan ragu aku melamar, membawa surat lamaran dan CV yang kupersiapkan seadanya. Aku tak berharap banyak. Namun 2 minggu kemudian, aku menerima panggilan wawancara. Aku datang dengan mengenakan blus putih sederhana dan rok panjang hitam yang sudah sedikit pudar warnanya. Di ruang tunggu, ada banyak pelamar lain yang lebih muda, lebih cantik, dan lebih percaya diri. Tapi aku tidak ingin mundur. Aku sudah terlalu lama diam dan dihina. Sekarang waktunya aku bangkit. Wawancara berjalan cukup baik. Aku menjawab dengan jujur dan tulus. Bahkan aku tak malu mengaku bahwa aku baru saja bercerai dan butuh pekerjaan untuk hidup. 3 hari setelahnya, aku mendapat kabar bahwa aku diterima. Aku menjerit kecil dalam kamar kontrakanku, menangis bahagia sambil sujud syukur di atas tikar lusuh. Akhirnya, Tuhan menjawab doaku. Hari pertama bekerja, aku berusaha tampil sebaik mungkin. Walau masih ada luka di dalam hati, aku belajar menyimpan semuanya di balik senyuman. Aku bertugas sebagai staf administrasi di divisi umum. Tugasnya sederhana, mengurus surat menyurat, mengatur jadwal, dan membantu atasan dalam pekerjaan kecil. Yang membuatku kagum, lingkungan kerja di sana begitu ramah. Teman-teman kerjaku baik dan tidak suka mencampuri urusan pribadi. Itu membuatku pelan-pelan mulai percaya bahwa masih ada tempat yang bisa memberiku rasa aman. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah sosok CEO perusahaan ini. Namanya Dimas Prayoga. Lelaki berusia awal 40-an, tampan, berwibawa, dan jarang bicara banyak. Semua orang di kantor menghormatinya. Katanya,
Dia membangun perusahaan ini dari nol setelah ditinggal istri karena tak punya anak. Entah mengapa, aku merasa cerita itu seperti cermin dari kisah hidupku. Bedanya, dia laki-laki sukses, sedangkan aku, perempuan yang dicampakkan. 3 bulan berlalu. Aku mulai betah bekerja. Rasa percaya diriku tumbuh lagi. Aku mulai punya tabungan, bisa membeli baju kerja baru, dan makan 3 kali sehari tanpa rasa khawatir. Namun di tengah usahaku bangkit, bayang-bayang masa lalu kadang masih datang. Suatu hari, saat sedang makan siang bersama rekan kerja, aku melihat sepasang suami istri masuk ke restoran tempat kami biasa makan. Aku terpaku. Itu Fajar dan Buati. Mereka masuk bersama wanita bergaun merah, wanita yang dulu kulihat dekat dengan Fajar. Aku langsung menunduk, berusaha agar mereka tidak melihatku. Tapi ternyata mereka sudah menyadari keberadaanku lebih dulu. Itu bukan Rania ya? Kata Buati dengan suara lantang. Aduh, masa sih? Katanya udah cerai kan? Kasihan, jadi janda mandul? Jawab wanita pelakor itu sambil tertawa kecil. Teman-temanku terdiam. Aku menahan air mata. Aku ingin berdiri dan pergi, tapi tubuhku kaku. Lalu, seorang pria datang menghampiri meja kami. Dimas. Ya, CEO kami. Dia datang untuk makan siang juga. Melihat wajahku yang murung, Dimas bertanya, "Kamu baik-baik saja, Rania?" Aku hanya mengangguk, tapi mataku tak bisa berbohong. Dimas menoleh ke arah mereka, lalu berkata dengan tenang, "Kalau mereka mengganggumu, tinggal bilang padaku. Aku tak suka orang mempermalukan stafku." Aku tercekat. Rasanya, seperti pertama kalinya ada seseorang membelaku dengan tulus setelah sekian lama. Hari itu, aku menangis dalam diam di kamar. Bukan karena sedih, tapi karena rasa hangat yang perlahan menyembuhkan luka hatiku. Minggu-minggu berikutnya, aku makin dekat dengan Dimas. Bukan karena aku mengincar kedudukan atau harta, tapi karena kami sama-sama pernah terluka. Dimas mulai sering mengajakku diskusi ringan, bahkan mengajakku ikut proyek pengembangan kantor baru. Katanya, dia suka semangatku, suka ketulusan dalam cara bekerjaku. Aku mulai merasakan getar-getar aneh dalam hati. Tapi aku takut jatuh cinta lagi, takut dikhianati lagi. Dimas tahu itu. Dia tak memaksaku, hanya bersikap sabar dan selalu ada saat aku butuh. Sampai suatu malam, saat kami lembur bersama menyelesaikan proposal kantor, dia berkata pelan, "Rania, aku tahu kamu pernah terluka. Aku juga. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin menjadi rumah buat kamu. Tempat kamu bisa merasa aman tanpa harus berpura-pura kuat." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Malam itu, aku tahu mungkin Tuhan memang tak pernah meninggalkanku. Hubungan kami makin dekat. Dimas memperkenalkanku pada ibunya, seorang wanita lembut dan bijak yang langsung menyukaiku. Beberapa bulan kemudian, kami menikah. Bukan dengan pesta mewah, bukan dengan undangan ribuan. Hanya keluarga dan sahabat dekat. Tapi pernikahan itu penuh dengan cinta tulus. Dan tak lama setelah menikah, aku mengalami hal yang selama ini selalu kudoakan dengan diam. Aku hamil. Bukan 1, tapi 2 bayi. Anak kembar. Dokter bilang aku sangat subur. Aku dan Dimas menangis bahagia saat melihat hasil USG pertama. Ternyata yang mandul dulu bukan aku, tapi orang yang dulu menuduhku dengan kejam. Aku bersumpah, aku tak akan membalas dengan kebencian. Tapi jika takdir mempertemukanku lagi dengan mereka suatu hari nanti, aku ingin mereka tahu bahwa perempuan yang dulu mereka hina dan campakkan, kini sudah berdiri jauh lebih tinggi. Waktu itu, tepat 1 tahun setelah pernikahanku dengan Fajar, dan 2 tahun sebelum perceraian kami terjadi. Semua orang di sekelilingku seperti sedang berlomba menjadi penghakim dalam hidupku. Aku tidak hanya dijadikan sasaran tuduhan sebagai wanita mandul, tapi juga bahan tertawaan, seolah-olah aku adalah kegagalan dalam bentuk manusia. Awalnya, aku masih mencoba tegar. Aku mencoba bertahan dalam segala bentuk hinaan, dengan harapan suamiku akan membelaku, berdiri di sampingku sebagai seorang pelindung. Tapi harapan itu seperti kertas yang perlahan larut dalam air, hancur, tak berbentuk, dan lenyap tanpa bekas. Mertuaku, Buati, tak pernah berhenti memberikan sindiran tajam setiap kali ada kesempatan.
Saat kami makan bersama, ia selalu menyindir. Kalau anak perempuan sudah 3 tahun menikah tapi belum hamil juga, itu tandanya rahimnya dingin. Dulu saya cuma perlu 2 bulan buat hamil Fajar. Perkataannya diucapkan sambil menatap piring, tapi matanya menusuk langsung ke arahku. Yang lebih menyakitkan lagi, Fajar hanya duduk diam, menunduk seolah-olah tak mendengar apa-apa. Aku pernah mencoba membela diri, mengatakan bahwa aku sudah periksa dan hasilnya baik-baik saja. Tapi yang kudapat hanya tatapan tajam dari Fajar dan kata-kata sinis dari mertuaku. Mau periksa ke dokter sehebat apapun, kalau Tuhan sudah bilang kamu nggak bisa punya anak, ya tetap nggak bisa. Kata-kata itu membuat air mataku menetes di malam-malam sunyi. Tapi aku tetap bertahan. Mungkin ini cobaan. Mungkin kesabaran akan membuahkan hasil. Aku percaya, waktu akan menjawab semuanya. Namun ternyata, waktu juga yang justru mengoyak luka itu lebih dalam. Suatu hari, keluarga besar Fajar mengadakan syukuran besar di rumah mertua. Aku tak ingin hadir, tapi Bu Wati memaksa. Kamu itu istri dari anak saya. Kamu wajib datang. Jangan bikin malu keluarga. Aku datang dengan gamis sederhana warna biru laut, wajahku kusam karena terlalu banyak menangis malam sebelumnya. Tapi aku tetap mencoba tersenyum. Di halaman rumah sudah banyak tamu yang datang. Sepupu-sepupu Fajar, paman, bibi, tetangga, bahkan kerabat jauh yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tapi yang kulihat jelas adalah tatapan mata mereka. Penuh penilaian, penuh bisik-bisik. Setiap aku lewat, mereka seperti berpura-pura batuk, tapi kulihat tangan mereka menutupi bibir sambil tertawa pelan. Itu dia, yang mandul itu? Istri Fajar ya? Sayang banget ya, mukanya cantik tapi, ya gitu deh. Makanya, laki-laki kaya jangan asal pilih cewek. Harusnya dari keluarga yang subur-subur. Aku menunduk. Hatiku ngilu. Tapi aku masih mencoba berdiri tegak. Hingga kemudian mataku menangkap pemandangan yang membuat napasku tercekat. Fajar masuk ke dalam acara bukan sendiri, tapi menggandeng seorang wanita cantik dengan tubuh tinggi semampai dan dandanan menor. Mereka berjalan seperti sepasang pengantin baru. Fajar bahkan tersenyum, senyum yang tak pernah lagi kulihat selama bertahun-tahun. Orang-orang langsung bersorak pelan, sebagian langsung mengambil foto diam-diam. Aku berdiri mematung. Aku melangkah pelan mendekati mereka, dan dengan suara gemetar aku bertanya, "Mas, siapa dia?" Fajar menatapku sejenak, lalu berkata dengan enteng, "Kenalin. Ini Rista, temanku dari kantor. Dia yang selama ini banyak bantu aku. Lebih pengertian dan gak suka drama." Kalimat terakhir itu ditujukan jelas padaku. Tapi yang lebih menyakitkan adalah reaksi Bu Wati yang langsung menyambut Rista dengan hangat. "Aduh, ini toh yang Mas Fajar sering ceritain. Cantik banget, wangi, pantas Mas Fajar jadi betah pulang." Seolah aku tak pernah ada. Seolah aku ini hanya bayangan. Di meja makan, aku duduk sendirian. Tidak ada yang mengajakku bicara. Mereka semua sibuk memuji Rista, tertawa dengan Fajar, berfoto bersama. Ada yang bahkan menyindir terang-terangan. "Wah, semoga yang baru ini cepat kasih cucu ya, Bu." Dan Bu Wati menjawab dengan lantang, "Amin. Saya udah nggak sabar gendong cucu dari Mas Fajar dan Rista." Aku merasa dadaku seperti dihantam batu besar. Air mata mulai menggenang, tapi aku tahan sekuat tenaga. Aku tidak boleh menangis di depan mereka. Aku tidak boleh menunjukkan kelemahan. Tanpa pamit, aku bangkit dari kursi, berjalan pelan keluar rumah. Di halaman, aku membuka sepatu, melepasnya, dan berjalan tanpa alas kaki menyusuri gang kecil di depan rumah mertua. Kakiku lecet, tapi rasa sakitnya tidak seberapa dibanding luka di hatiku. Malam itu aku tidur dengan mata sembab. Aku bertekad, jika memang aku tak pantas untuk mereka, maka aku harus berdiri di tempat yang lebih layak. Beberapa minggu kemudian, Fajar tak lagi bersembunyi. Ia terang-terangan menggandeng Rista di depan umum, bahkan memposting foto berdua di media sosial. Aku melihatnya dari akun teman. Captionnya menyakitkan. Dengan yang selalu mengerti, bukan hanya menuntut. Kalimat yang menghujam dadaku dalam-dalam. Tak lama setelah itu, Fajar mengajukan gugatan cerai. Ia bilang, tak tahan dengan sikapku yang dingin, emosional,
dan tidak bisa memberikan keturunan. Aku tidak melawan. Aku menandatangani surat itu tanpa debat. Biarlah. Kalau aku terus bertahan, aku hanya akan semakin hancur. Di hari terakhir kami bertemu di pengadilan, Fajar bahkan tidak menatapku. Ia datang bersama Rista, yang tampak sumringah seolah sedang merayakan kemenangan. Setelah putusan cerai dibacakan, aku keluar dari gedung pengadilan dengan langkah goyah. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang mulai menyala, api kecil yang bernama tekad. Aku tahu, hidupku belum selesai. Hari-hari setelahnya adalah masa-masa paling sunyi dalam hidupku. Tapi perlahan, aku mulai membangun kembali serpihan diriku. Aku pindah dari rumah mertuaku, menyewa kamar kecil di pinggiran kota, dan mulai mencari pekerjaan. Aku menghapus semua kenangan tentang Fajar, foto, baju, perhiasan pemberiannya, semuanya kujual atau kubuang. Yang kutinggalkan hanya satu, tekad untuk menjadi perempuan yang tak akan pernah bisa mereka hina lagi. Dan dari titik itulah, aku mulai melangkah ke arah cahaya. Hinaan, mandul, yang dulu mengoyak hatiku, akan kubuktikan salah. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan pencapaian dan keteguhan hatiku sendiri. Aku memulai hidup baru dari nol. Tak ada rumah mewah, tak ada suami, tak ada keluarga yang mendukung. Yang kupunya hanya satu koper pakaian lama, beberapa lembar ijazah, dan hati yang remuk oleh luka masa lalu. Tapi entah kenapa, di balik semua kehancuran itu, aku merasakan semangat kecil yang perlahan tumbuh. Seperti tunas yang muncul dari tanah retak setelah badai berlalu. Aku tinggal di kamar kontrakan sederhana di sebuah gang sempit. Ruangan itu hanya berukuran 3 kali 3 meter. Dindingnya kusam, atapnya bocor, dan kasur tipis yang kupakai adalah pinjaman dari tetangga sebelah. Tapi tidak apa-apa. Ini mungkin tempat yang kecil, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa bernapas tanpa tekanan. Setiap pagi, aku bangun sebelum matahari terbit. Bukan karena harus menyajikan sarapan untuk mertua atau membersihkan rumah yang tak pernah benar di mata mereka, tapi karena aku ingin mengubah nasibku sendiri. Aku mulai mencari pekerjaan ke sana kemari. Aku tulis ulang CV-ku, aku cetak puluhan lembar lamaran kerja dan mengirimkannya ke berbagai tempat, dari toko, kantor kecil, hingga perusahaan besar. Selama berminggu-minggu, aku hanya menerima penolakan. Maaf, kami mencari yang lebih muda. Maaf, pengalaman ibu tidak sesuai. Maaf, posisi sudah terisi. Aku hampir menyerah. Tapi setiap kali aku merasa ingin berhenti, aku mengingat kembali tawa sinis mertuaku, sorotan mata Fajar saat menyerahkan surat cerai, dan suara pelakor itu yang menyebutku perempuan mandul. Itu semua menjadi bahan bakarku. Lalu, pada suatu pagi yang mendung, aku menerima telepon dari sebuah perusahaan bernama PT Arunika Global. Mereka memanggilku untuk wawancara sebagai staf administrasi. Dengan baju terbaik yang kupunya, blus putih lama dan rok hitam, aku datang ke kantor mereka. Tanganku dingin, hatiku deg-degan. Tapi aku menatap diri sendiri di kaca sebelum masuk dan berkata, "Kamu bisa, Rania. Kamu sudah melewati yang lebih buruk dari ini." Wawancara berlangsung lancar. Aku menjawab pertanyaan dengan jujur. Aku tak menyembunyikan statusku sebagai janda. Aku juga tidak menutupi bahwa aku pernah dicap mandul. Tapi aku tekankan bahwa aku siap bekerja keras dan belajar. Aku tidak minta dikasihani. Aku hanya butuh kesempatan. Dan ternyata, kesempatan itu benar-benar datang. 3 hari kemudian, aku menerima surat diterima bekerja. Hari pertama kerja, aku datang paling pagi. Kutata meja kecilku dengan rapi, kusambut semua tugas dengan senyum tulus. Aku bukan pekerja yang paling pintar, tapi aku adalah pekerja yang paling gigih. Lingkungan kerjaku sangat berbeda dari rumah mertuaku dulu. Di sini, orang-orang bersikap sopan, ramah, dan profesional. Tak ada yang bertanya soal anak, suami, atau status pernikahan. Semua fokus pada kerja. Itu membuatku merasa aman. Untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai sebagai manusia. Lambat laun, namaku mulai dikenal di kantor. Atasanku sering memujiku karena teliti dan cepat menyelesaikan tugas. Bahkan aku mulai diminta membantu beberapa proyek tambahan.
Yang paling membuatku gugup adalah ketika suatu hari aku diminta mengantarkan dokumen langsung ke tangan CEO perusahaan, Pak Dimas Prayoga. Katanya, beliau ingin langsung melihat hasil kerja dari staf baru. Aku mengetuk pintu ruangannya dengan tangan bergetar. "Silakan masuk," jawab suara berat dari dalam. Aku masuk dan mendapati seorang pria berusia sekitar 40-an, berwibawa, berjas rapi, dan tatapannya tajam tapi tidak menyeramkan. Aku menyerahkan dokumen dengan sopan, dan dia hanya tersenyum singkat. Tapi sebelum aku keluar ruangan, dia berkata, "Kamu staf baru yang banyak dipuji itu, ya?" "Rania, ya?" Aku mengangguk gugup. "Saya dengar kamu kerja sangat rapi." "Terima kasih." "Terus pertahankan." Kalimat itu mungkin sederhana, tapi bagiku itu seperti pelukan hangat yang lama hilang. Sejak hari itu, aku jadi makin semangat bekerja. Beberapa bulan berlalu, kehidupanku mulai berubah. Aku sudah bisa membeli kasur baru, mengganti pakaian kerjaku, bahkan menyewa kamar kontrakan yang lebih layak dengan kamar mandi dalam. Aku juga mulai rutin menabung dan belajar hal-hal baru, mulai dari komputer hingga komunikasi kantor. Aku ingin naik jabatan, aku ingin bertumbuh. Aku ingin membuat masa lalu tak punya ruang lagi dalam hidupku. Namun, bukan berarti semuanya berjalan mulus. Pada suatu malam, aku pulang kerja dan melihat mantan mertuaku berdiri di depan gang kontrakanku. Bu Wati, dengan wajah angkuhnya, membawa plastik buah dan seakan-akan sedang berkunjung dengan niat baik. "Aku cuma mau lihat kamu hidup bagaimana setelah ditendang dari rumah Fajar," katanya dengan senyum sinis. Aku diam. "Kau masih kerja ya?" "Capek ya, harus nyari uang sendiri." "Coba kalau dulu nurut sama saya, mungkin sekarang kamu masih tinggal di rumah besar." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap matanya dan berkata pelan, "Kalau harus mengemis kasih sayang di rumah besar, lebih baik kerja sendiri di rumah kontrakan. Setidaknya saya tidak perlu menelan hinaan tiap hari." Wajahnya memerah. Ia membuang muka dan pergi begitu saja. Waktu terus berjalan. Kedekatanku dengan Pak Dimas makin terasa. Ia sering memintaku membantu presentasi, mendampinginya saat meeting besar, dan bahkan memintaku meninjau beberapa laporan tim lain. Awalnya aku mengira itu hanya bentuk kepercayaan biasa, tapi lama-lama, hatiku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Suatu hari, Pak Dimas mengajakku makan siang di luar kantor. Kami duduk di sebuah kafe kecil yang tenang. Di sana, ia bercerita tentang masa lalunya. Istrinya dulu meninggalkannya karena mengira ia mandul, padahal tanpa pemeriksaan apapun. Aku terdiam. Ceritanya seperti cerminan hidupku sendiri. "Aku tahu rasanya ditinggal karena dianggap gagal," katanya pelan. "Tapi aku juga tahu, kadang yang membuang kita justru kehilangan harta paling berharga." Air mataku menetes tanpa sadar. Aku tidak tahu kenapa aku menangis, tapi aku tahu aku sudah lama memendam semuanya sendirian. Sejak saat itu, hubungan kami makin dekat. Aku tahu, Pak Dimas bukan pria sembarangan. Tapi ia mendekatiku dengan cara yang sopan, menghormatiku sebagai perempuan, sebagai manusia yang pernah disakiti. Dan akhirnya, setelah beberapa bulan saling mengenal lebih dalam, ia melamarku. Bukan dengan mewah, tapi dengan kalimat yang membuat hatiku hangat. "Rania, maukah kamu mulai hidup baru bersamaku? Aku tidak janji kita akan selalu bahagia, tapi aku janji, aku akan menghargai kamu, selamanya." Aku mengangguk. Dalam hatiku, aku tahu ini adalah babak baru dalam hidupku. Pernikahan kami sederhana, tapi penuh cinta. Tak lama setelah menikah, aku mulai merasa aneh. Mudah lelah, mual, pusing. Aku pikir karena terlalu sibuk di kantor. Tapi saat memeriksakan diri ke dokter, aku nyaris tak percaya, aku hamil. Dan bukan hanya satu, aku mengandung bayi kembar. Tangis bahagia langsung pecah di ruang praktik dokter. Dimas memelukku erat, dan aku hanya bisa menangis. Ini adalah jawaban dari semua doa yang dulu terasa sia-sia. Ini adalah bukti bahwa aku bukan perempuan mandul, seperti yang selama ini mereka hina. Aku bisa punya anak. Tuhan hanya sedang menyimpannya untuk waktu yang tepat. Dan kini, aku sudah memiliki rumah, cinta, dan kehidupan yang sebenarnya. Seiring waktu, kedekatan antara Rania dan Dimas makin dalam.
Mereka sering berdiskusi soal pekerjaan, lalu pelan-pelan percakapan mereka berkembang menjadi obrolan pribadi. Rania menemukan ketenangan saat bersama Dimas, sesuatu yang tak pernah ia dapatkan dari Fajar. Pada suatu malam setelah lembur, Dimas mengajak Rania makan malam di restoran kecil favoritnya. Di sana, di bawah lampu remang-remang dan suara musik pelan, Dimas menceritakan kisah hidupnya. Ia pernah menikah, namun ditinggal sang istri karena dianggap mandul. "Aku tahu rasanya dicap tidak berharga hanya karena belum punya anak," ucap Dimas pelan. Rania terdiam, air matanya menggenang. Kisah mereka begitu mirip. Malam itu, dua jiwa yang hancur mulai menyatu dalam luka yang sama. Beberapa bulan setelah itu, Dimas melamar Rania dengan cara yang sangat sederhana tapi menyentuh. Ia tidak membawa bunga atau cincin berlian. Hanya secarik surat berisi tulisan tangannya sendiri. "Rania, kamu tidak sempurna. Aku juga tidak. Tapi jika kamu bersedia, mari kita sembuhkan luka masa lalu bersama dan membangun rumah dengan cinta yang tak pernah menghina." Rania menerima lamaran itu dengan air mata haru. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, hanya dihadiri orang-orang dekat yang tulus. Tidak ada kemewahan, tapi ada kebahagiaan. Beberapa minggu setelah menikah, Rania mulai merasa mual, cepat lelah, dan emosional. Ia mengira hanya kelelahan kerja, tapi Dimas menyarankan untuk periksa ke dokter. Saat hasil USG keluar, dokter tersenyum dan berkata, "Selamat, Bu Rania. Anda hamil. Dan ini bayi kembar." Rania tak mampu menahan tangis. Dimas menggenggam tangannya, matanya juga berkaca-kaca. "Ini jawaban dari semua doa dan luka kita," bisiknya. Hari demi hari kehamilan Rania berjalan lancar. Dimas sangat perhatian, selalu mendampingi kontrol ke dokter, menyiapkan makanan sehat, bahkan mendekorasi kamar bayi sendiri. Rania merasa dicintai sebagai perempuan seutuhnya. "Tak ada lagi," kata Mandul, "tak ada lagi hinaan." Ia kini menjadi istri, calon ibu, dan wanita yang berdiri di atas luka yang dulu menjeratnya. Dimas mulai melibatkan Rania dalam manajemen perusahaan. Ia percaya kemampuan Rania, dan Rania pun menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya istri CEO, tapi juga wanita cerdas yang layak diandalkan. Mereka tumbuh bersama. Dalam hati, Rania tahu hari pertemuan dengan masa lalunya akan datang. Tapi kali ini, ia tak lagi takut. Ia siap menunjukkan bahwa perempuan yang dulu mereka hina, kini telah bangkit lebih kuat dari sebelumnya. 2 tahun setelah menikah dengan Dimas, kehidupan Rania berubah total. Ia kini tinggal di rumah mewah yang dibangun dengan cinta dan kerja keras, bersama suami yang penuh kasih dan 2 anak kembar yang ceria. Anak-anak itu adalah anugerah yang tak ternilai, hadiah terindah setelah masa lalu yang kelam. Rania bukan hanya menjadi ibu dan istri, tapi juga menjadi bagian penting dalam manajemen PT Arunika Global. Ia dipercaya menangani hubungan kerja sama dengan perusahaan luar negeri, bahkan menjadi pembicara dalam beberapa seminar kewirausahaan perempuan. Kepercayaan Dimas membuat Rania tumbuh menjadi sosok perempuan tangguh yang bersinar dari dalam. Pada suatu pagi yang cerah, Dimas duduk di meja makan sambil memegang secarik undangan. Ia tersenyum kepada Rania. "Sayang, aku ingin mengadakan acara peresmian kantor baru kita yang di kawasan elit itu. Kita akan undang banyak relasi, termasuk kolega lamaku yang pernah kerja sama dengan perusahaan tempat mantan suamimu bekerja. Siapa tahu mereka datang." Rania hanya tersenyum. Ia tahu maksud Dimas bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa dirinya sudah pulih dan jauh lebih baik. Ia pun mendukung acara tersebut dengan sepenuh hati. Mereka mulai menyiapkan segalanya, dari gedung, dekorasi, hingga undangan VIP. Sebulan kemudian, acara besar itu pun digelar. Gedung baru PT Arunika Global berdiri megah dengan desain modern, dihiasi bunga segar dan karpet merah yang membentang dari gerbang masuk hingga lobi utama. Undangan datang dari berbagai penjuru kota, termasuk media, pebisnis, pejabat, dan tentu saja, beberapa wajah dari masa lalu Rania. Di antara tamu yang datang, ada satu pasangan yang tak asing. Fajar dan Rista datang bersama Buwati yang kini tampak lebih tua dan letih. Mereka terlihat canggung begitu menginjakkan kaki di gedung itu. Mereka tidak tahu bahwa perusahaan ini milik Dimas dan istrinya adalah Rania. Rista tampak gelisah, menggandeng Fajar erat.
Buwati memandangi sekeliling gedung dengan tatapan iri. Mereka masih belum memiliki anak, dan kehidupan mereka tak seindah yang dulu dibayangkan. Fajar bekerja di perusahaan menengah yang kerap terlambat menggaji, dan Rista, yang dulu begitu angkuh, kini hanya ibu rumah tangga yang selalu dibayang-bayangi bayang-bayang Rania. Acara dimulai. Semua tamu disambut oleh panitia, lalu diarahkan ke aula utama. Di sana, Dimas berdiri gagah dengan setelan jas elegan, dan Rania berdiri di sampingnya dalam balutan kebaya modern berwarna gading. Wajahnya berseri-seri, seolah tak pernah disentuh luka. Dimas naik ke podium. Selamat datang di peresmian kantor pusat baru PT Arunika Global. Saya sangat bersyukur bisa berdiri di sini bersama istri tercinta, Bu Rania, yang bukan hanya menjadi penopang hidup saya, tapi juga rekan kerja yang luar biasa. Sontak para tamu bertepuk tangan. Fajar yang duduk di barisan tengah langsung menegakkan tubuh. Matanya tak berkedip menatap Rania. Begitu juga dengan Buwati dan Rista. Mereka membeku. Tak percaya bahwa perempuan yang dulu mereka hina habis-habisan, kini berdiri di atas panggung, menjadi nyonya besar dari gedung megah ini. Setelah acara sambutan, para tamu dipersilakan menikmati hidangan dan berkeliling gedung. Fajar yang masih terpana, mencoba mendekat. Tapi langkahnya terhenti saat dua anak kecil berlari ke arah Rania, memeluk kakinya. "Mama, ada jatuhin balon?" Rania menggendong salah satu anak kembarnya dan membelai kepala mereka dengan penuh cinta. Pemandangan itu menampar batin Fajar. Ia yang dulu begitu yakin bahwa Rania mandul, kini melihat dua anak sehat dan ceria bersamanya. Rista memalingkan wajah, menahan malu. Buwati hanya bisa berdiri kaku, menunduk dalam-dalam. Tak lama kemudian, Rania menghampiri mereka. "Hai, Buwati, Mas Fajar, Rista," sapa Rania dengan sopan namun penuh wibawa. Ia tersenyum, senyum yang tidak menyimpan dendam, hanya keyakinan bahwa ia telah menang dalam diam. Fajar terbata-bata, "Rania, kamu." Rania menoleh pada anak-anaknya yang sedang bermain. "Ya, aku sudah punya 2 anak. Mereka kembar. Dokter bilang aku sangat subur. Mungkin dulu hanya waktunya yang belum tepat." Mata Fajar memerah. Ia menunduk, tak sanggup berkata-kata. Rania melanjutkan, "Terima kasih karena sudah pernah menceraikanku. Karena itu, aku bisa menemukan hidupku yang sebenarnya. Dan mencintai diri sendiri tanpa harus takut dipermalukan." Buwati menyeka sudut matanya. Tak ada satupun dari mereka yang bisa membalas. Sementara itu, Dimas menghampiri Rania dan menggenggam tangannya erat. Di hadapan mereka, berdiri sepasang suami istri yang dulu sombong, kini tertunduk oleh kenyataan bahwa yang mereka remehkan telah bangkit lebih tinggi. Rania melangkah pergi bersama Dimas dan anak-anak mereka, meninggalkan 3 sosok yang terpaku oleh rasa bersalah dan malu. Tapi ia tak menoleh ke belakang. Ia tak perlu membalas dengan dendam. Cukup dengan kesuksesan dan kebahagiaannya, dunia sudah bicara untuknya. Acara peresmian kantor baru terus berlanjut dengan penuh kemegahan. Musik lembut mengalun dari live band, para tamu berbaur menikmati hidangan mewah, dan ruangan dipenuhi tawa, pujian, serta decak kagum pada desain interior kantor yang futuristik. Namun di satu sudut ruangan, suasana berbeda. Fajar, Rista, dan Buwati duduk dengan wajah pucat, nyaris tak menyentuh makanan di hadapan mereka. Mereka tak bisa berhenti menatap ke arah panggung, ke arah tempat Rania dan Dimas berdiri, sepasang suami istri sukses yang memancarkan wibawa dan kebahagiaan. Rania kembali ke tengah ruangan setelah menenangkan anak-anaknya yang kini bermain di area khusus anak. Ia menatap sekeliling, melihat wajah-wajah dari masa lalu yang dulu menyakitinya. Tapi tidak ada dendam di hatinya. Yang ada hanya rasa lega bahwa ia berhasil melewati badai tanpa kehilangan dirinya sendiri. Seorang wartawan dari majalah bisnis terkenal menghampirinya. "Bu Rania, boleh saya wawancara sedikit?" Banyak yang ingin tahu perjalanan ibu, dari seorang istri yang sempat difitnah mandul, hingga kini jadi salah satu tokoh inspiratif perempuan Indonesia. Rania tersenyum tenang. "Tentu, silakan." Wawancara dilakukan di atas panggung kecil yang sudah disiapkan untuk sesi Talk ke Inspire. Tanpa Rania duga, Fajar dan keluarganya masih duduk di ruangan, mendengar setiap kata yang ia ucapkan. Ia bicara bukan untuk membalas,
tapi untuk memberdayakan. Ada masa dalam hidup saya di mana saya merasa sangat tidak berharga. Dituduh mandul, diceraikan tanpa kesempatan membela diri, dan dihina oleh keluarga yang seharusnya melindungi. Tapi justru dari titik itulah saya belajar bahwa seorang perempuan tidak ditentukan nilainya dari rahimnya saja, tapi dari keberaniannya untuk bangkit. Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Rania menahan air mata. Dimas, yang duduk di barisan depan, menatapnya penuh bangga. Dan kini, saya ibu dari 2 anak kembar, istri dari seorang pria yang mencintai saya apa adanya, dan saya berdiri di sini bukan sebagai mantan istri siapapun, tapi sebagai Rania, perempuan yang pernah dihina, tapi tidak pernah menyerah. Tepuk tangan membahana. Fajar menunduk makin dalam, Rista tak berani menatap siapapun, dan Bu Wati meneteskan air mata, entah karena penyesalan atau malu. Setelah sesi talk selesai, beberapa tamu penting menghampiri Rania untuk memberi ucapan selamat. Seorang investor besar bahkan menyatakan kekagumannya dan menawarkan kerja sama eksklusif. Di tengah riuh itu, Rania melihat Bu Wati perlahan berjalan ke arahnya. Langkahnya berat. Ia menatap Rania dengan mata berkaca-kaca. "Rania, maafkan ibu." Rania menatap wanita itu lekat-lekat. Banyak sekali kenangan menyakitkan yang muncul. Tapi ia juga melihat sosok tua yang kini tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyombongkan diri. "Ibu tidak perlu meminta maaf. Saya sudah memaafkan sejak lama. Tapi bukan untuk ibu. Untuk diri saya sendiri, agar saya bisa hidup damai." Bu Wati menunduk. "Ibu, menyesal. Saya harap hidup ibu juga damai, Bu. Saya tidak ingin menyimpan dendam. Tapi saya juga tidak akan pernah lupa." Setelah itu, Rista mencoba mendekat. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, Dimas menghampiri dan berdiri di sisi Rania. Kehadirannya membuat Rista mengurungkan niat bicara. Rania tersenyum kecil. "Saya harap kalian juga bahagia. Tapi satu hal yang perlu kalian tahu, dulu aku memang terluka. Tapi sekarang aku utuh. Dan kalian tidak lagi punya kekuatan untuk melukaiku." Fajar mengatupkan rahangnya. Ia ingin bicara, tapi tak bisa. Kata-kata Rania begitu dalam, menusuk tanpa amarah. Sore itu, langit kota tampak cerah. Angin semilir menembus gedung kaca kantor baru. Acara peresmian selesai, tapi makna di baliknya akan terus hidup. Fajar, Rista, dan Bu Wati pulang tanpa semangat. Di dalam mobil, keheningan menyelimuti mereka. Tak ada yang berani menyebut nama Rania. Semua sadar bahwa hari itu adalah hari mereka ditampar oleh kenyataan. Sementara itu, di dalam kantor, Rania memeluk anak-anaknya dan mencium kening mereka. Dimas berdiri di belakangnya, memeluk mereka semua dalam satu pelukan hangat. "Terima kasih, Mas, karena mencintai aku bahkan ketika aku belum bisa mencintai diriku sendiri," ucap Rania lirih. Dimas mengecup keningnya. "Karena kamu pantas dicintai. Bukan karena kamu bisa memberi anak, tapi karena kamu adalah kamu." Malam itu, Rania menatap keluar jendela dari lantai 20 gedung mereka. Kota yang dulu menyaksikan penderitaannya, kini menjadi saksi kebangkitannya. Ia tersenyum, bukan senyum puas, tapi senyum syukur. Karena ia tahu, hidup bukan tentang membalas dengan amarah, tapi dengan keberhasilan yang tak bisa dibantah. Dan di dalam hatinya, Rania tahu, kisahnya belum selesai. Masih banyak bab baru yang menanti untuk ditulis. Tapi yang jelas, ia kini menulisnya bukan sebagai perempuan yang kalah, tapi sebagai perempuan yang menang.